Hai, selamat pagi. Berjumpa lagi ya dengan Bu Guru di pagi ini. Tetap semangat. Oke. Bagaimana kondisinya? Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini materi kita lanjut seperti biasanya. Tema 4, subtema 3, bagian yang kedua. Keluarga besarku. Sudah siap ya? Anak kelas 1 pasti hebat. Mata pelajaran pertama yaitu matematika. Mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Mengukur satuan panjang dengan tidak baku bisa menggunakan anggota tubuh. Coba dilihat. Nah, ini bisa dibuat menjadi sebuah ukuran panjang. Ini adalah namanya satu hasta. Jadi dari lengan sampai ke ujung jari tengah itu namanya satu hasta. Atau ini namanya jengkal. Satu tangan kita itu sama dengan satu jengkal. Atau ketika tangan direntangkan itu sama dengan satu depa. Ya, ingat-ingat ya, ada hasta, ada jengkal, ada depa. Dengan pakai satu langkah. Coba perhatikan, satu langkah atau satu kaki. Ini adalah contoh mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku yang kita pakai adalah hasta, jengkal, depa, sama langkah kaki. Lanjut, mengukur panjang benda dengan korek api atau batang lidi. Ini adalah juga contoh satuan tidak baku. Kita misalkan ingin mengukur panjang pulpen pakai korek api, bisa. Nah, mengukur panjang pensil pakai lidi. Panjang pensil ini ada berapa? A 2 lidi, B 1 lidi, C 3 lidi, atau D 5 lidi. Ada berapa? Iya benar, ada 3 lidi. Jadi panjang pensil ini ada 3 lidi. Paham ya? Membandingkan panjang benda. Yang namanya membandingkan berarti ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih pendek. Misalkan Bu Guru punya gambar jerapah lebih tinggi dari kuda, atau garpu lebih pendek dari seruling. Paham ya? Membandingkan panjang benda dengan lebih tinggi atau lebih pendek. Mengurutkan panjang dan tinggi benda. Misalkan Bu Guru punya 3 penggaris. Ada penggaris A, penggaris B, dan penggaris C. Kalau kita disuruh mengurutkan dari yang terpanjang, berarti dari penggaris A, B, kemudian C. Kalau disuruh mengurutkan dari yang terpendek, berarti dimulai dari penggaris C, B, dan A. Ini namanya mengurutkan panjang benda. Sudah paham ya? Lanjut, mata pelajaran SBDB, menggambar ekspresi 2 dimensi. Gambar ekspresi adalah gambar yang mengungkapkan perasaan orang yang menggambar. Gambar ekspresi termasuk karya 2 dimensi.
karya dua dimensi memiliki panjang dan lebar. Digambar di atas permukaan datar, bisa kanvas, bisa kertas, bisa plastik, atau papan kayu. Jadi pada saat kamu menggambar di buku gambar, itu termasuk karya dua dimensi dan termasuk gambar ekspresi. Contoh karya dua dimensi apa saja? Lukisan yang menggunakan media cat dan kanvas. Melukis yang pakai cat air dan kanvas itu termasuk karya dua dimensi. Stempel atau sablon yang pernah kamu lihat. Gambar menggunakan media pensil dan krayon di atas kertas. Nah, ini yang sering kamu lakukan ya, menggambar di atas kertas diwarnai dengan krayon atau pensil warna, itu termasuk gambar ekspresi karya dua dimensi. Atau brosur dan banner yang pernah kamu lihat, itu juga termasuk karya dua dimensi. Contoh gambar ekspresi. Contoh gambar ekspresi apa ya? Nah, ini adalah gambar ekspresi yang bertema pemandangan pegunungan. Ada lagi, ini adalah gambar ekspresi yang bertema buah-buahan. Ada lagi, ini adalah gambar ekspresi yang bertema kegiatan di pasar. Ini adalah gambar ekspresi yang bertema bermain di depan rumah. Kalian bisa menggambar ekspresi. Yang pertama, tentukan temanya. Kamu ingin menggambar apa? Aku ingin menggambar transportasi. Nah, transportasi apa? Transportasi darat, laut, atau udara. Aku ingin menggambar pesawat terbang. Nah, sudah digambar pesawat terbangnya. Di sketsa pakai pensil dulu. Setelah selesai, baru diwarnai. Itu adalah langkah-langkah kita menggambar ekspresi. Oke, paham ya? Nanti kita akan menggambar ekspresi. Oke, bisa diulangi lagi ya di rumah tentang materi ini. Jadi hari ini kita belajar tentang 1. Mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Yang kedua, menggambar ekspresi dua dimensi. Sekian dulu dari Bu Guru. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum. Bye-bye.